Lukas pasal 17 ayat 5-10. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Baca juga 1 Korintus pasal 9. Hati yang mengampuni bagian keempat. Saudara-saudara, mengampuni bukanlah sekedar mengampuni, tetapi memiliki kualitas seperti yang diinginkan Allah. Mari kita melihat standar pengampunan yang tinggi yang Allah tuntut dari kita. Siapapun yang memiliki pengalaman dalam hubungan antar manusia akan mengetahui bahwa ia tidaklah mudah untuk mengampuni seperti ini. Jelas para murid Yesus mengetahui kesulitan ini. Itulah sebabnya mereka berseru, tambahkanlah iman kami. Lukas 17 ayat 5. Tetapi sekali lagi kita harus memperhatikan respon Tuhan untuk menolong kita memahami bagaimana kita harus mendekati dan mengalahkan kesulitan ini. Dia dengan segera menjadikan jelas bahwa pengampunan dalam kenyataannya bukan urusan iman. Dalam pengertian bahwa standar Allah yang tinggi tidak bisa dikesampingkan dengan alasan, aku tidak memiliki iman yang cukup untuk melakukan itu. Yang kita butuhkan hanyalah iman sebesar biji sesawi. Maka bahkan apa yang tampak mustahil pun akan menjadi mungkin bagi kita. Kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Dengan kata lain, kegagalan untuk mengampuni pada pihak kita bisa secara langsung dan gamblang didiagnosis sebagai ketidaktaatan. Bahkan segelintir saja iman yang sejati akan membawa kita untuk berpegang pada firman Allah dan mentaatinya, dengan mempercayai Dia untuk menyediakan apa yang kurang dalam kemampuan kita. Saudara-saudara, poin ini kemudian ditancapkan dengan sebuah ilustrasi, ayat 7-9. Walaupun seorang hamba mungkin bekerja keras di ladang dan kembali ke rumah tuannya dalam keadaan lelah dan lapar, dia tetap dituntut dan diharapkan untuk melakukan tugasnya. Pasti akan sulit baginya untuk menggerakkan tangan dan kakinya yang sudah lelah dan sediakan makanan sang tuan dan layani dia sampai dia selesai makan. Dan barulah kemudian hamba itu boleh duduk dan menikmati makanannya sendiri. Tetapi sulit atau tidak, dia tetap melakukan pekerjaannya. Itulah tugas seorang hamba. Demikian juga bagi diri kita sebagai hamba Allah. Ego kita mengatakan sulit mengampuni, tetapi iman menuntun kita untuk dapat mengampuni. Saudara-saudara, bukanlah bagian kita untuk mengeluh bahwa ada tuntutan Allah yang terlalu berat atau ada standarnya yang terlalu tinggi. Juga bukan bagian kita untuk bermegah seakan-akan kita mampu mentaati perintah tertentu. Bagaimanapun Tuhan sendirilah yang menyediakan bagi kita anugerah yang kita butuhkan untuk mentaati Tauratnya. Dan ketika kita telah melakukan semua yang dituntut dari diri kita,
tidak ada yang lebih baik untuk kita katakan mengenai kita, yaitu kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Mengampuni mungkin sulit, tetapi inilah yang harus kita lakukan. Bisa mengampuni. Saudara-saudara, jika kita dapat mengampuni, itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena betapa besarnya anugerah yang telah engkau terima. Semakin kita belajar firman Tuhan, semakin jelas banyaknya dosa yang telah kita lakukan. Dan dengan demikian banyak pula anugerah yang telah kita terima. Saudara-saudara, giatlah selalu belajar firman Tuhan, dan semakin giat juga melayani di ladang Tuhan. HOR Ministry.